Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil MPV hingga sekarang masih menjadi pilihan banyak masyarakat karena memang bisa mengakomodasi lebih banyak orang dan enak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli MPV di angka 50 jutaan, untuk mobil pertamanya kita sarankan untuk memilih MPV yang mudah untuk dirawat dan tidak mudah rewel. Jadi untuk kedepannya tidak membuat repot kalian serta aman saat dipakai kapanpun dan dimanapun. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Suzuki EPV tipe L tahun 2005. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli mobil pertama dengan budget 50 jutaan tapi yang bisa muat banyak orang dan bisa membawa banyak barang, kalian patut melirik mobil yang satu ini. Karena untuk perawatannya juga mudah, spare partnya tersebar di mana-mana, mesinnya sangat bandel dan tergolong irit bahan bakar. Jadi tidak heran jika sampai sekarang masih banyak yang mencari mobil ini untuk digunakan sebagai mobil serbaguna. Dari tampilannya, Suzuki EPV tergolong mobil MPV kelas menengah ya teman-teman. Dari bagian depan membawa kesan menarik dengan grill horizontal beraksen krom dan headlamp menyipit berbentuk persegi dan juga trapezoid. Tapi untuk yang tipe GL masih belum dilengkapi dengan fog lamp ya teman-teman. Kemudian untuk bagian samping mobil ini tersaji dengan mulus dan tanpa dihiasi banyak aksen membuatnya terlihat simpel. Untuk ground clearance cukup tinggi di kelas MPV ya teman-teman, jadi aman saat melewati jalan yang tidak rata. Pada bagian interior, Suzuki EPV memiliki ruangan kabin yang sangat lega karena mobil ini memiliki atap yang tinggi sehingga cukup nyaman walaupun untuk penumpang dengan tinggi badan 180 cm sekalipun. Dengan tampilan dashboard yang cukup elegan dan susunan material tombol elektrik yang tertata rapi menambah kesan nyaman pada mobil ini. Lalu untuk material dashboardnya terbuat dari bahan plastik yang cukup tebal dan kuat teman-teman. Untuk fiturnya mobil ini sudah dilengkapi dengan power window, power steering, intermittent wiper, AC-nya masih single blower ya teman-teman untuk yang tipe GL, dan audio untuk menemani saat perjalanan serta seat belt untuk menunjang keamanan saat berkendara. Kabin dari Suzuki EPV ini cukup lapang sehingga memberi ruang yang luas untuk membawa barang-barang tambahan di kursi penumpang. Kursi di baris ketiga pun juga dapat dilipat untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih besar teman-teman. Kemudian untuk sistem operasi, Suzuki EPV tahun 2005 ditenagai dengan mesin G15A 1500cc 4 silinder SOHC. Tenaga mesin ini mampu mencapai 107 HP dan juga torsi 123 Nm. Kemudian semuanya disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan, lalu digerakkan melalui roda belakangnya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kebutuhan lebih atau mengangkut barang yang banyak, mobil ini sangat pas karena mesinnya juga responsif pada putaran bawah. Perawatan dan spare part mudah, jadi untuk teman-teman pemula tidak perlu khawatir saat ada perbaikan. Kemudian untuk konsumsi BBM tergolong irit teman-teman. Jadi jika masih dalam kondisi prima, mobil ini masih bisa menempuh jarak 10 hingga 11 km dalam kota dan 12 hingga 15 km per liter untuk keluar kotanya. Nah, dan karena suspensi belakangnya masih menggunakan per daun, jadi mobil ini akan terasa limbung saat tidak ada beban tambahan. Tapi ini bisa dimaklumi karena dengan per daun akan membuatnya lebih kuat dan kokoh teman-teman. Kemudian karena mesinnya berada di bawah jok depan, maka raungan mesin akan masuk ke dalam kabin. Lalu untuk fitur keselamatan dan juga hiburan dirasa masih minim. Nah, untuk EPV tipe GL tahun 2005 sekarang dibanderol dengan harga 55 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 1.300.000-an. Berikutnya Toyota Kijang tipe LSX tahun 98. Nah, jika berbicara MPV harga 50 jutaan, Kijang kapsul generasi keempat ini wajib masuk dalam list teman-teman. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tidak bisa dipungkiri bahwa mobil ini masih menjadi banyak incaran dijual beli mobil bekas. Jika di video sebelumnya kita sudah merekomendasikan yang seri LGE, kali ini kita akan fokus pada yang seri LSX ya teman-teman. Ya, walaupun sama-sama seri L, tapi untuk seri LSX ini bagian depan belum dilengkapi dengan fog lamp dan masih menggunakan velg kaleng ya teman-teman. Tapi jika membeli bekas, biasanya velg dan fog lampnya sudah diganti dengan merek aftermarket dari pemilik sebelumnya. Jadi akan terlihat lebih bagus lagi teman-teman.
Walaupun hadir di era 90-an, tampilan yang dimiliki Kijang kapsul ini benar-benar timeless ya teman-teman. Jadi hingga sekarang pun masih sangat enak untuk dilihat. Bentuk bodinya yang membulat membuat tingkat keaerodinamisan mobil ini lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, jangan heran kalau Kijang kapsul masih bisa melaju kencang dan stabil saat digunakan di jalur bebas hambatan. Sasis yang digunakan pada mobil ini juga cukup kuat dan lentur karena menggunakan konstruksi rangka berjenis leader frame atau model tangga. Oleh sebab itu, sasis pada mobil Kijang kapsul jarang sekali mengalami masalah teman-teman. Kemudian untuk ruang kabin jelas terasa luas ya teman-teman. Karena yang seri LSX ini, kursi baris ketiganya masih saling berhadapan. Jadi bisa membawa penumpang lebih banyak lagi. Tapi jika dirasa terlalu jadul, sekarang sudah banyak bengkel yang bisa merombak kursi belakangnya menjadi menghadap depan. Kemudian di bagian interior memang tidak bisa dikatakan mewah ya teman-teman. Kijang kapsul hanya memberi fitur standar yang cukup fungsional saja. Seperti power window hanya ada di bagian depan, power steering, audio sebagai hiburan saat perjalanan, AC-nya belum double blower ya teman-teman. Kemudian ada intermittent wiper dan seatbelt di kursi depan sebagai penunjang keamanan saat berkendara. Lalu untuk permesinan, mobil ini masih menggendong mesin lawas dengan kode 7K 1800cc ya teman-teman. Mesin ini punya konfigurasi 4 silinder garis dengan karakter alamiah mesin overstroke di mana langkah piston lebih panjang dari diameter piston yang digunakan. Ini membuat torsi yang dihasilkan lebih padat di putaran bawah. Mobil ini bisa mencapai tenaga 80 HP dan torsi 139 Nm dan semuanya akan disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan. Dari segi perawatan mesin, mobil ini bisa dibilang bandel, awet, dan tidak rewel. Bahkan mesin mobil ini juga sering dimanfaatkan sebagai mesin pengganti teman-teman. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, namun untuk perawatannya cukup mudah. Tak hanya itu, kalian juga tidak perlu pusing mencari suku cadang atau spare part karena masih mudah ditemukan di pasaran. Selain itu, harga jualnya juga stabil karena peminat dari mobil bekas ini masih tinggi teman-teman. Lalu untuk ground clearance juga terbilang cukup tinggi dan bisa digunakan di berbagai medan. Kemudian untuk suspensinya yang empuk membuatnya cukup nyaman digunakan sebagai mobil harian. Tapi sayangnya untuk konsumsi BBM tergolong sedikit boros ya teman-teman. Jadi untuk dalam kota mobil ini hanya bisa menempuh jarak 7 hingga 8 km per liter dan 9 hingga 11 km untuk keluar kotanya. Kemudian suara mesinnya terdengar cukup keras saat dikendarai, bahkan suaranya yang cukup bising terdengar sampai ke dalam kabin. Hal ini tentu akan mengurangi kenyamanan pengemudi dan juga penumpang. Selain itu, karet bodi Kijang kapsul rata-rata sudah getas dan mengelupas. Jadi harus teliti saat melakukan pengecekan ya teman-teman. Kemudian untuk fitur keselamatannya juga masih minim. Nah, untuk Kijang LSX tahun 98 dengan kondisi baik dan taat pajak, kalian bisa mendapatkannya di angka 55 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 1.200.000-an. Selanjutnya ada Isuzu Panther Grand Royal tahun 97. Pamor Isuzu Panther sebagai mobil bermesin diesel begitu tersohor pada era 90-an ya teman-teman. Hadir sebagai mobil keluarga, Panther dikenal irit bahan bakar dan mudah dirawat. Bahkan kala itu Panther juga sempat mendominasi penjualan mobil keluarga bermesin diesel di Indonesia dan mengalahkan beberapa rivalnya seperti Toyota Kijang ataupun Mitsubishi Kuda. Dengan eksistensinya yang melegenda, tak heran apabila banyak masyarakat yang masih berburu mobil bekas yang satu ini. Desainnya memang masih kental dengan lekukan tubuh yang mengkotak dan terkesan jadul. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli MPV 50 jutaan bermesin diesel yang sudah terbukti memiliki durabilitas yang baik, kalian patut mempertimbangkan mobil yang satu ini teman-teman. Untuk ruang kabin juga terbilang luas ya teman-teman. Jadi akan lebih nyaman saat bepergian jauh walaupun dengan banyak penumpang. Kursi belakangnya juga masih saling berhadapan, jadi bisa membawa 8 hingga 10 orang sekaligus. Tapi jika ingin menggantinya menghadap ke depan, teman-teman juga tidak perlu khawatir karena sekarang sudah banyak bengkel variasi yang bisa mengatasi masalah ini. Kemudian untuk interior tidak jauh berbeda dengan Kijang, di mana kesan mewah bukan menjadi poin utama dalam mobil cumi darat yang satu ini. Lalu untuk fitur juga cukup fungsional dengan adanya power window, power steering, AC-nya double blower yang akan memberikan kesejukan lebih merata dalam kabin, dan audio sebagai hiburan saat perjalanan serta seatbelt untuk menunjang keamanan. Panther Grand Royal dengan tahun produksi 97 ini dibekali dengan mesin diesel berkode 4J A1 direct injection
berkapasitas 2500 cc. Di atas kertas, mesin ini menyajikan tenaga 89 dk dan juga torsi 172 Nm. Lalu untuk transmisinya mengadopsi transmisi manual 5 percepatan dan berpenggerak roda belakang. Dengan tenaga dan torsi yang cukup, kendaraan ini mampu memberikan akselerasi yang responsif dan performa yang memuaskan teman-teman. Nah, dan karena sudah direct injection, penggunaan bahan bakar menjadi jauh lebih irit dan bisa menggunakan solar biasa. Jadi dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km per liter dan 13 hingga 16 km untuk luar kotanya. Bantingan dari mobil ini juga terasa empuk. Tenaga dan torsinya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian memiliki akselerasi yang jauh lebih baik. Lalu untuk perawatannya cukup murah karena harga spare part cukup terjangkau dan perawatannya juga terbilang sederhana. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar mobil, ini tidak akan terlalu sulit. Tapi sayang, mobil ini akan terasa limbung saat ada di tikungan ataupun di kecepatan tinggi. Suara mesinnya cukup berisik dan terdengar hingga ke dalam kabin. Kemudian untuk fitur keselamatan masih dirasa sangat minim. Nah, untuk Panther Grand Royal tahun 97 yang kondisi baik dan taat pajak, kalian bisa mendapatkannya di angka mulai 55 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 700 ribuan. Oke teman-teman, jadi itu tadi MPV dengan harga 50 jutaan yang patut untuk kalian pertimbangkan. Dengan perawatan yang mudah, spare part yang mudah didapat, bodi yang terbilang masih cukup enak dilihat hingga saat ini, dan juga keiritan bahan bakarnya, tentu sangat pas untuk teman-teman yang baru belajar mobil. Tapi yang terpenting selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar tidak salah pilih ataupun menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.